Serangan Israel hantam mobil sipil di Gaza. Andy Burnham resmi jadi PM baru Inggris. Madrid berpesta sambut meriah timnas Spanyol. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang kami hadirkan dari mancanegara. Bersama saya Fesi Rahmadi, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, gulungan debu raksasa menyelimuti langit kota Antofagasta di Chili Utara saat badai pasir menerjang wilayah tersebut. Angin kencang memicu penurunan jarak pandang dan juga memaksa otoritas meningkatkan status siaga. Gumpalan pasir dan debu tebal menyapu kawasan perkotaan dan pesisir Antofagasta, menutupi jalan raya serta permukiman warga. Badai pasir ini dipicu angin kencang yang menerjang sejak Minggu 19 Juli 2026. Otoritas meteorologi Chili mencatat kecepatan angin mencapai 50 km per jam di Antofagasta, Tocopilla, dan Megilones. Sementara di wilayah pegunungan, hembusan angin diperkirakan dapat mencapai 100 km per jam. Dinas Meteorologi Chili memperingatkan kondisi ini berpotensi memicu episode jarak pandang rendah, terutama di sekitar Oleg dan kawasan selatan Gunung Berapi Laskar. Dinas Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Chili tetap memberlakukan status siaga dini di seluruh wilayah Antofagasta. Otoritas setempat terus memantau perkembangan cuaca dan mengantisipasi gangguan lanjutan karena angin kencang masih terus berlangsung hingga Senin sore. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, suasana duka menyelimuti wilayah Junín, Peru setelah gempa 5,1 magnitudo yang mengguncang kawasan pegunungan Andes menyisakan kerusakan luas dan menelan korban jiwa. Warga kini berusaha mengidentifikasi para korban di tengah puing-puing bangunan. Warga berkumpul di lokasi terdampak untuk mengenali korban yang meninggal dunia, sementara bangunan rumah dan fasilitas umum terlihat rusak parah akibat guncangan gempa. Sejumlah penyintas mengaku berhasil menyelamatkan diri dari reruntuhan, namun banyak di antara mereka kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Sementara itu, keluarga korban masih menunggu proses evakuasi dan penanganan lebih lanjut. Pemerintah daerah menyatakan gempa menyebabkan kerusakan luas di berbagai permukiman, dengan ratusan warga terdampak dan puluhan orang memerlukan perawatan medis. 48 casas colapsadas, 250 familias damnificadas y más de 20 heridos que están siendo atendidos los diferentes nosocomios, hospitales, centros de salud que tenemos aquí, en especial el Carrión, que es el hospital más importante de nuestra región. Hingga kini operasi pencarian dan penyelamatan masih terus berlangsung dengan melibatkan personil, militer dan juga tim darurat. Pemerintah Peru terus melakukan pendataan kerusakan serta menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak gempa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 pekan setelah longsor besar menerjang wilayah Guadalupe, Ekuador, tim penyelamat masih berupaya menemukan korban yang hilang, sementara keluarga korban masih terus menanti kabar dengan penuh harapan. Operasi pencarian dan evakuasi terus dilakukan di sektor Canzalba, Paroki Guadalupe, Ekuador Selatan, menyusul bencana longsor yang terjadi pada 3 Juli lalu. Rekaman video juga memperlihatkan alat berat membersihkan material longsor sepanjang sungai Canzalba, sementara petugas menyisir lokasi yang diduga menjadi tempat para korban hilang. Hingga kini sebanyak 13 orang dilaporkan tewas dan 42 lainnya luka-luka, serta 6 orang masih dinyatakan hilang. Encontraba paz, tranquilidad, pedía mucho que a muchos amiguitos que venían, que nos den la manito para encontrar a todos los seres que están perdidos, a mi hermano. Yo estoy demasiado triste, demasiado dolor, pero me dieron buenas esperanzas, me dijeron que sí iban a seguir con la búsqueda hasta terminar el último cadáver de encontrar. Pemerintah juga mendirikan dapur umum yang produksi sekitar 3.000 porsi makanan setiap hari bagi para pengungsi, relawan, dan juga petugas yang bertugas di lokasi bencana.
Sementara itu, menurut petugas penanganan insiden Gabriel Velasquez, sebanyak 101 personil gabungan dari pemadam kebakaran, kepolisian, dan militer dikerahkan untuk melanjutkan operasi pencarian korban yang masih hilang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan besar melanda Provinsi Zaragoza, Spanyol Timur Laut dan menghanguskan sekitar 12.000 hektar lahan. Ratusan warga terpaksa dievakuasi sementara pasukan darurat militer diterjunkan untuk membantu menjinakkan api. Petugas pemadam kebakaran dan pasukan unit darurat militer Spanyol berjuang menembus asap pekat saat api bergerak cepat melahap vegetasi kering. Alat berat digunakan untuk membuat jalur pembatas api untuk mencegah kebakaran meluas. Kebakaran dilaporkan bermula di wilayah Ores, kawasan Cinco, Vilas Aragon, sebelum menyebar dengan cepat ke permukiman di sekitarnya. Kondisi ini memaksa ratusan penduduk meninggalkan rumah demi keselamatan. Pemerintah daerah Aragon menyatakan angin kencang, suhu udara yang sangat tinggi, serta tingkat kelembaban yang rendah menjadi faktor utama yang menyulitkan upaya pemadaman. Otoritas menilai kebakaran ini merupakan salah satu insiden dengan potensi penyebaran dan tingkat kerusakan terbesar yang dihadapi Aragon dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah helikopter milik unit darurat militer juga diterjunkan untuk memantau titik api dari udara, memastikan proses evakuasi berjalan aman, serta mencari jalur evakuasi alternatif bagi warga yang terisolasi oleh api dan asap. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, sebuah bus penumpang di kota Sebekido, wilayah Belgorod, Rusia menjadi sasaran serangan drone pada Senin waktu setempat. Insiden ini menyebabkan 5 warga sipil termasuk seorang anak-anak tewas serta puluhan lainnya mengalami luka-luka. Rekaman video memperlihatkan kondisi bus yang rusak parah, tinggal beberapa bagian kendaraan hancur dan bekas darah masih terlihat di lokasi kejadian. Pejabat sementara Gubernur Belgorod Alexander Suvayev menyatakan serangan yang diduga dilakukan oleh drone Ukraina itu menyebabkan 5 warga sipil tewas, termasuk seorang anak-anak. Korban terdiri dari 4 perempuan dan 1 anak laki-laki yang meninggal akibat luka-luka yang diderita. Sementara itu, Wakil Pertama Menteri Kesehatan Wilayah Belgorod, Lyudmila Krylova, melaporkan sedikitnya 27 orang mendapatkan perawatan medis. Dari jumlah tersebut, 23 korban harus menjalani rawat inap, termasuk seorang remaja berusia 17 tahun yang dilaporkan dalam kondisi sedang. Di tengah insiden ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim sistem pertahanan udara mereka berhasil menghancurkan 381 drone Ukraina di 16 wilayah, termasuk di kawasan Laut Hitam dan Laut Azov. Pihak Ukraina belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden tersebut. Namun Kiev berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak menargetkan warga sipil maupun infrastruktur permukiman di wilayah Rusia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil sipil dilaporkan menjadi sasaran serangan Israel di Jalan Al-Jala, Kota Gaza. Insiden ini menyebabkan 1 orang tewas dan 14 lainnya terluka. Rekaman video memperlihatkan mobil yang dilalap api di tengah jalan. Sementara petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan si jago merah, tim medis dan petugas darurat juga segera diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi para korban. Laporan awal menyebutkan korban luka didominasi perempuan dan anak-anak. Setidaknya 2 orang dilaporkan berada dalam kondisi kritis dan masih menjalani perawatan intensif. Konflik di Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023 terus menelan korban jiwa. Menurut otoritas kesehatan Gaza, lebih dari 73.000 warga Palestina telah tewas dan ratusan ribu lainnya terluka sejak pecahnya perang. Hingga berita ini diturunkan, militer Israel belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan serangan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga yang didominasi anak-anak dilarikan ke rumah sakit Al-Sifa setelah serangan udara Israel menghantam area di dekat rumah sakit Al-Yemen Al-Saed di kamp pengungsi Zabalia, jalur Gaza Utara.
Rekaman video memperlihatkan petugas medis memberikan perawatan kepada anak-anak yang terluka, sementara ambulans terus berdatangan membawa korban luka lainnya ke Rumah Sakit Al-Shifa. Seorang saksi mata mengatakan ledakan besar terjadi secara tiba-tiba saat banyak anak berada di luar rumah untuk bermain. Suasana berubah menjadi panik dengan warga berlari menyelamatkan para korban. Tim medis diterjunkan ke lokasi kejadian, sementara itu 3 orang dilaporkan tewas dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Media Palestina melaporkan serangan dilakukan oleh pesawat tempur Israel yang menembakkan 2 rudal ke arah fasilitas tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau RGC mengklaim bahwa melancarkan serangan misil ke sejumlah fasilitas militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Rekaman yang dirilis IRGC memperlihatkan peluncuran sejumlah misil yang disebut sebagai bagian dari gelombang ke-21 dan ke-22 Operasi Nasr II. Dalam video tersebut tampak misil jenis Khaybar Sekan, Zulfikar, dan Fateh 110 ditembakkan menuju sasaran. IRGC mengklaim serangan menargetkan pesawat angkut militer C-17, pesawat komando P-8 di Bandara Aqaba, serta sistem radar peringatan dini dan hanggar drone MQ-9 milik Amerika di Kuwait. Kementerian Pertahanan Kuwait menyatakan pasukannya berhasil menggagalkan serangan misil dan drone yang disebut berasal dari Iran. Sementara militer Yordania mengatakan telah mencegat 3 misil Iran dengan 1 misil lain jatuh di wilayah tak berpenduduk. Di sisi lain, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pasukannya melancarkan gelombang baru serangan udara ke Iran. Amerika menegaskan operasi akan terus dilakukan untuk melemahkan kemampuan militer Iran yang diklaim mengancam pelayaran di Selat Hormuz. Konflik memanas meski kedua negara sempat menandatangani memorandum gencatan senjata pada 17 Juni dan memulai perundingan di Swiss. Namun gencatan senjata tersebut kini dilaporkan telah runtuh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sirine peringatan menggema di berbagai wilayah ibu kota Yordania Amman setelah militer Yordania mengumumkan berhasil mencegat sejumlah misil balistik yang diluncurkan dari Iran. Insiden ini bahkan menjadi tanda kembali memanasnya situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Suara sirine terdengar di berbagai kawasan permukiman di kota Amman, memperingatkan warga atas ancaman serangan misil yang mendatang. Penduduk diminta tetap waspada hingga situasi dinyatakan aman oleh otoritas. Angkatan bersenjata Yordania menyatakan berhasil mencegat 3 misil balistik Iran, sementara 1 misil lainnya disebut jatuh di wilayah terpencil dan tidak menimbulkan korban. Di tengah situasi tersebut, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Amman sempat menyatakan bahwa bandara internasional dan pelabuhan Aqaba dievakuasi karena adanya ancaman yang dianggap kredibel. Namun pemerintah Yordania membantah informasi tersebut dan menegaskan bahwa bandara maupun pelabuhan Aqaba tetap beroperasi secara normal. Sementara itu, militer Israel mengatakan telah mendeteksi peluncuran misil dari Iran menuju kota Aqaba di Yordania yang berbatasan dengan wilayah Israel. Otoritas Israel juga memperingatkan adanya kemungkinan puing atau dampak serangan menjangkau wilayah Israel Selatan. Insiden ini terjadi saat Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM mengonfirmasi telah melancarkan serangan ke-8 berturut-turut ke target-target di Iran. Memanasnya konflik antara Washington dan Teheran kembali menimbulkan kekhawatiran akan meluasnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Andy Barham resmi jadi PM baru Inggris. Informasinya usai jeda berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Keir Starmer terlihat menyampaikan salam perpisahan kepada para staf di kediaman resmi Perdana Menteri Inggris Downing Street, London. Momen tersebut menandai berakhirnya masa jabatan Starmer sebelum resmi menyerahkan pengunduran dirinya kepada Raja Charles III. I'm about to visit His Majesty the King to offer my resignation and close the book on my time as Prime Minister. My work is done. Suasana hangat mewarnai perpisahan saat Starmer meninggalkan kediaman resmi Perdana Menteri untuk terakhir kalinya. Starmer mengumumkan rencana pengunduran dirinya sejak bulan lalu, menyusul berbagai polemik yang menerpa pemerintahannya. Di antaranya, perubahan kebijakan domestik serta sejumlah isu lain yang memicu kritik publik. Keir Starmer juga menyampaikan pidato terakhirnya sebelum meninggalkan kediaman resmi Perdana Menteri Inggris untuk terakhir kalinya. Dalam pidatonya, Starmer menyatakan pekerjaannya telah selesai. Ia menyebut berhasil membawa Partai Buruh bangkit dari kekalahan pada pemilu 2019 hingga meraih kemenangan besar pada pemilu 2024. Starmer mengatakan ia meninggalkan jabatan dengan penuh kebesaran hati dan bangga atas pencapaian pemerintahannya. Thank you very much and good morning. I'm about to visit His Majesty the King to offer my resignation and close the book on my time as Prime Minister. My work is done. In 6.5 years, I took our party from a historic defeat in 2019, changed it so it was fit to face the country, and won a landslide general election victory in 2024. Since then, it has been the privilege of my life to serve you and this great country as Prime Minister. And I am confident that Britain is now stronger and fairer than it was 2 years ago. Our economy is stronger. Our public services are on the up, with the biggest fall in waiting times for 17 years. Setelah pidato perpisahan, Starmer bertolak ke Istana Buckingham untuk menyerahkan pengunduran dirinya kepada Raja Charles III. Selanjutnya, Raja akan menugaskan pemimpin baru Partai Buruh, Andy Burnham, untuk membentuk pemerintahan baru sebagai Perdana Menteri Inggris. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Andy Burnham juga resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris setelah ditunjuk oleh Raja Charles III untuk membentuk pemerintahan baru pada Senin waktu setempat. Penunjukan ini juga menandai pergantian kepemimpinan dari Keir Starmer yang juga mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Iring-iringan kendaraan yang membawa Perdana Menteri lama Keir Starmer dan Perdana Menteri baru Andy Burnham terlihat menuju Istana Buckingham untuk menjalani proses peralihan kekuasaan sesuai tradisi ketatanegaraan Inggris. Andy Burnham terlihat keluar dari kendaraannya kemudian menyapa warga yang memadati kawasan Istana Buckingham. Dalam sistem monarki konstitusional Inggris, Raja Charles III sebagai kepala negara secara resmi menerima pengunduran diri Keir Starmer dan menugaskan Andy Burnham membentuk pemerintahan baru. Meski memiliki kewenangan konstitusional, penunjukan Perdana Menteri dilakukan berdasarkan konvensi politik, yaitu pemimpin partai yang mampu membentuk pemerintah. Di hari yang sama, warga London berkumpul di kawasan Istana Buckingham dan Downing Street untuk mempertanyakan mandat politik Andy Burnham. Mereka menilai Burnham perlu menggelar pemilihan umum agar mendapatkan dukungan langsung dari rakyat dalam memimpin pemerintahan. Sejumlah warga menilai pergantian Perdana Menteri yang terlalu cepat mencerminkan ketidakstabilan politik di Inggris. Mereka menyebut kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian dan memicu krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Sementara itu, pekan lalu Andy Burnham terpilih sebagai pemimpin Partai Buruh tanpa pesaing dan tanpa pemungutan suara di internal partai. Kondisi ini memicu perdebatan mengenai legitimasi politiknya. Meski secara konstitusional ia berhak menjabat sebagai Perdana Menteri. Sesuai aturan yang berlaku, pemilihan umum Inggris berikutnya dijadwalkan pada tahun 2029. Namun Perdana Menteri memiliki kewenangan untuk memanggil pemilihan umum lebih awal apabila dipandang perlu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri baru Inggris Andy Burnham juga menyampaikan pidato pertamanya setelah resmi membentuk pemerintahan baru. Dalam pidatonya, Burnham juga mengakui kinerja politik Inggris belum memenuhi harapan masyarakat dan berjanji memulihkan kepercayaan publik. Britain needs to show the world that we can regain our stability
once again. And that is our challenge, to make politics work, to make it work better. Setelah menerima mandat dari Raja Charles III di Istana Buckingham, Andy Burnham resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris. Dalam pidato perdananya di Downing Street, Burnham menyebut seringnya pergantian Perdana Menteri dalam satu dekade terakhir menjadi momen refleksi bagi dunia politik Inggris. Ia menegaskan pemerintahannya berkomitmen memulihkan stabilitas negara serta memperbaiki kualitas pelayanan publik agar kepercayaan masyarakat dapat kembali terbangun. Making this a moment for reflection and new resolution. It requires my generation of politicians to raise our game and rise to the new challenge. Britain needs to show the world that we can regain our stability once again. And that is our challenge, to make politics work, to make it work better. I know people at home are fed up with politics. I hear you, and I want to be honest with you. We have not been good enough, and we need to be better. Meski penunjukannya tanpa pemilihan umum menjadi perdebatan di dalam negeri, Burnham menegaskan pemerintahannya akan berfokus memulihkan stabilitas politik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri baru Inggris Andy Burnham juga langsung menetapkan prioritas pemerintahannya usai resmi menjabat. Salah satu target utamanya adalah mengakhiri masalah tunawisma serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berpidato untuk pertama kalinya di depan Downing Street, Andy Burnham menyampaikan komitmen pemerintahannya untuk memperluas kesempatan kerja bagi kaum muda melalui reformasi sistem pendidikan. Ia juga berjanji meningkatkan dukungan kesehatan mental serta membangun lebih banyak rumah susun milik pemerintah guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah. We will help people to live well, building a more preventative state, investing in people's success rather than paying for failure. And that work starts now. I will soon go through that door behind me and issue my first instruction to end rough sleeping in our country. It's about putting the right values and the right standards at the heart of government. I will put the care of people at the heart of everything I do. I will give this my all, and I ask you all to pull with me. Let's build a new national sense of unity, of common purpose and positivity. Let us make this the moment when Britain starts to believe again, the moment we bring back hope. Thank you very much, everybody. Burnham menegaskan pemerintahannya akan mengutamakan pencegahan masalah sosial dengan berinvestasi pada keberhasilan masyarakat, bukan hanya menanggung dampak kegagalannya. Menurutnya langkah tersebut akan menjadi dasar dalam membangun pemerintahan yang lebih peduli dan berpihak pada rakyat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga di kawasan Southall dan juga Upton Park, London menyampaikan beragam tanggapan atas dilantiknya Andy Burnham sebagai Perdana Menteri Inggris. Pengangkatan Burnham juga dilakukan setelah Keir Starmer mundur dari jabatannya, menyusul tekanan politik yang terus meningkat.
Pergantian kepala pemerintah menjadi perbincangan hangat di kalangan warga dan pelaku usaha kecil di kawasan South All dan Upton Park yang didominasi komunitas India dan Pakistan. Sebagian warga menilai keputusan Partai Buruh mengangkat Andy Burnham tanpa pemilihan umum menimbulkan tanda tanya mengenai legitimasi pemerintahan baru. Mereka berharap pemerintah tidak hanya mengganti sosok pemimpin, tetapi juga mampu menghadirkan kebijakan yang jelas untuk memulihkan kepercayaan publik. Warga juga menyoroti berbagai persoalan yang masih membebani Inggris, mulai dari tingginya pajak, kondisi dunia usaha, hingga kebijakan imigrasi. Mereka berharap pemerintah baru dapat memberikan kepastian dan mendorong pemulihan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. It has been vague, and I think the public need to know in detail what the policy is exactly going to be. He's going to be our Prime Minister, and I would say to him that some of the things about taxes, people are not happy about taxes being so high. A lot of businesses and families have left this country to, for example, go to Dubai. And I think the taxes should not be changed, if anything lowered. Andy Burnham resmi mengambil alih kepemimpinan pemerintah setelah terpilih tanpa pesaing sebagai pemimpin Partai Buruh. Meski belum memaparkan kebijakan secara menyeluruh, pemerintah baru dihadapkan pada tantangan besar untuk menjawab tuntutan publik di bidang ekonomi, imigrasi, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di pusat kota Kiev, Ukraina. Mereka menuntut Presiden Volodymyr Zelensky mencopot Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Oleksandr Syrsky, serta mengembalikan Mikhailo Fedorov ke dalam pemerintah. Rekaman video memperlihatkan para demonstran membawa bendera Ukraina serta membentangkan berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan agar pemerintah melakukan reformasi di tubuh militer. Dalam aksi tersebut, para peserta menilai Mikhailo Fedorov berperan besar dalam mendorong modernisasi militer, khususnya melalui pengembangan teknologi dan penggunaan drone. Mereka juga mendesak agar struktur dan pola kepemimpinan warisan era Soviet digantikan dengan sistem yang lebih modern. Sejumlah demonstran menilai kepemimpinan Panglima Oleksandr Syrsky tidak lagi sejalan dengan arah reformasi yang diinginkan. Mereka tidak hanya menuntut agar Syrsky dicopot, tetapi juga meminta pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan militer yang dianggap merugikan pasukan Ukraina. Aksi ini muncul setelah Presiden Volodymyr Zelensky memberhentikan Mikhailo Fedorov dari jabatan Menteri Pertahanan pada 15 Juli lalu dalam perombakan kabinet. Keputusan tersebut memicu kritik dari para pendukungnya yang menilai Fedorov berhasil memperkuat kapasitas teknologi militer Ukraina. Menanggapi aksi protes, Presiden Zelensky menyatakan warga berhak menyampaikan pendapat mereka. Namun ia menegaskan tidak akan membuka alasan lengkap pencopotan Fedorov dengan alasan demi menjaga keamanan negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, para Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN mengawali pertemuan di Manila, Filipina dengan menegaskan pentingnya persatuan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pertemuan diawali dengan sesi foto bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, dilanjutkan dengan upacara penghormatan lagu kebangsaan ASEAN. Dalam sambutannya, Menteri Luar Negeri Filipina Tess Lazaro menyatakan dunia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan berupa gejolak, ketidakpastian, dan kondisi yang sulit diprediksi. Menurutnya, situasi tersebut menuntut negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerjasama dan menjaga persatuan agar mampu menghadapi berbagai perubahan di tingkat regional maupun global. There is a profound urgency to our work, especially as we live in a time defined by what I call the 3 U's: upheaval, uncertainty, and unpredictability. As developments around the world continue to strain global peace, security, and stability, it is highly fitting to recall our theme for this year, navigating our future together. Pertemuan ini menegaskan kembali komitmen ASEAN untuk memperkuat solidaritas regional dan menjaga stabilitas kawasan di tengah dinamika politik serta keamanan global yang terus berkembang. Tahun ini juga menandai peringatan 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC yang menjadi landasan hubungan antar negara ASEAN
berdasarkan prinsip saling menghormati kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri, serta penyelesaian sengketa secara damai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Bandara Internasional Aleppo, Suriah kembali melayani penerbangan langsung dari Dubai. Maskapai Fly Dubai resmi membuka kembali rute ini setelah 14 tahun terhenti akibat konflik di Suriah. Pesawat Fly Dubai mendarat di Bandara Internasional Aleppo dan disambut dengan tradisi semprotan air sebagai penanda kedatangan perdana. Para penumpang kemudian turun dari pesawat dan menuju terminal bandara dengan sambutan hangat dari petugas. Pembukaan kembali rute Dubai-Aleppo menjadi langkah penting dalam pemulihan konektivitas udara Suriah dengan dunia internasional. Maskapai Fly Dubai menyatakan penerbangan harian ini diharapkan mendukung mobilitas masyarakat, pariwisata, serta aktivitas bisnis melalui hub Dubai. Pihak pengelola dukungan penerbangan di Suriah menyebut, kembalinya maskapai internasional ke Aleppo menjadi sinyal positif bagi pemulihan sektor transportasi dan perekonomian. Dalam beberapa pekan terakhir, Bandara Aleppo juga mulai melayani sejumlah maskapai baru. كثير شعور حلو خصوصي نزلت مع فلاي دبي اول مره بننزل كمان على حلب كثير السهوله بالتعامل بالمطار بحلب كثير حلوه وكثير سهله وكله عم بيساعدك وما بتتضايق من ولا شيء بالعكس يعني وكمان طلع لنا ورد كثير حلو فشكرا كثير على كل شيء وبنصح للكل يرجع وكثير شعور حلو. Penerbangan langsung Dubai-Aleppo sempat dihentikan pada tahun 2012 karena memburuknya situasi keamanan saat Perang Saudara Suriah berlangsung. Dibukanya kembali rute ini diharapkan menjadi awal kebangkitan layanan penerbangan internasional menuju Aleppo dan mempermudah warga Suriah di dalam maupun luar negeri untuk kembali terhubung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di balik hiruk-pikuk kota Helsinki tersembunyi jaringan bunker sipil yang juga siap digunakan saat kondisi darurat. Beragam fasilitas umum di bawah tanah dapat disulap menjadi tempat perlindungan hanya dalam waktu 72 jam. Di bawah jalanan ibu kota Finlandia, gedung olahraga, taman bermain, area parkir hingga ruang publik dibangun dengan fungsi ganda sebagai bunker sipil. Seluruh fasilitas ini dapat dikosongkan dan diubah menjadi tempat perlindungan dalam waktu 3 hari. Salah satu contohnya adalah Arena Center Hakanimi yang memiliki area bermain anak, gym, dan lapangan olahraga di bawah tanah. Saat darurat, seluruh area tersebut dapat diubah menjadi bunker untuk melindungi warga. Bagi warga Helsinki, keberadaan bunker sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka menilai kesiapsiagaan pemerintah memberikan rasa aman meski fasilitas tersebut jarang dipikirkan dalam aktivitas harian. I think so that we are more prepared than maybe some other countries, but you don't even know when something happens, like how everything goes. But it's good that there is some I think we take those things pretty seriously, the government level. So it seems to be good, but yeah, I'm not feeling any danger right now. So I guess in everyday life you don't really think about it, but when you start thinking more about this stuff, it does give you some sense of security for sure. Knowing that there's so many, and I mean we've been taught in school and stuff that there's shelters for basically everyone. So yeah, it makes you feel safe, but it's not something you think about every day. Finlandia memiliki lebih dari 50.000 bunker sipil. Khusus di Helsinki, terdapat lebih dari 5.500 bunker dengan kapasitas hampir 1 juta orang, melampaui jumlah penduduk kotanya. Berdasarkan undang-undang, setiap fasilitas berfungsi ganda wajib siap diaktifkan menjadi bunker dalam waktu 72 jam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Madrid berpesta sambut meriah timnas Spanyol. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia dan kita lanjutkan informasinya.
Pemirsa, timnas Spanyol tiba di Madrid pada Senin waktu setempat setelah memastikan diri sebagai juara Piala Dunia 2026. Kedatangan La Furia Roja disambut meriah oleh ribuan pendukung yang memadati jalanan ibu kota Spanyol. Pesawat yang membawa skuad juara mendarat di Bandara Madrid Barajas dengan bendera Spanyol terpasang di jendela kokpit. Setibanya di darat, Kapten tim Rodri mengangkat tinggi trofi Piala Dunia sebelum seluruh pemain berfoto bersama di apron bandara. Setelah itu, rombongan timnas Spanyol melanjutkan perjalanan menggunakan bus terbuka menuju pusat kota Madrid. Sepanjang rute arah-arakan, ribuan pendukung memadati jalanan, mengibarkan bendera, mengenakan jersey merah, serta menyanyikan yel-yel kemenangan untuk menyambut para pemain. Sebelum mengikuti arah-arakan, para pemain dijadwalkan bertemu Raja Felipe VI beserta keluarga kerajaan di Istana Zarzuela. Mereka juga menghadiri penyambutan resmi dari pemerintah Spanyol di Istana Moncloa. Perayaan memuncak di alun-alun Cibeles yang dipadati puluhan ribu pendukung untuk merayakan keberhasilan timnas Spanyol meraih gelar juara dunia. Spanyol memastikan gelar juara setelah mengalahkan Argentina 1 gol tanpa balas pada partai final yang berlangsung di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat. Gol kemenangan dicetak Ferran Torres pada menit ke-106 babak perpanjangan waktu, setelah Argentina bermain dengan 10 orang usai Enzo Fernandez menerima kartu merah. Gelar ini menjadi trofi Piala Dunia kedua bagi Spanyol, setelah sebelumnya menjuarai turnamen pada tahun 2010. Kini Spanyol melengkapi dominasinya di sepak bola internasional dengan menyandang status juara dunia, juara Eropa, dan juara Olimpiade. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan pendukung timnas Argentina berkumpul di kota Rosario, kampung halaman Lionel Messi, untuk memberikan penghormatan kepada sang kapten meski tim Tengko gagal pertahankan gelar juara dunia 2026. Kekalahan dari Spanyol di partai final tak juga menyurutkan apresiasi para penggemar terhadap sosok Messi yang dianggap sebagai ikonik sepak bola Argentina. Ratusan fans memadati kawasan Monumen Bendera Nasional di Rosario sesaat setelah final Piala Dunia usai digelar. Mereka mengibarkan bendera Argentina, menyalakan kembang api, bernyanyi dan memberikan aplaus sebagai bentuk penghormatan kepada Lionel Messi dan seluruh skuad Albiceleste. Meski Argentina harus mengakui keunggulan Spanyol dengan skor tipis 1-0, para pendukung menilai perjalanan tim hingga kembali menembus final Piala Dunia merupakan prestasi yang patut dibanggakan. Bagi banyak pendukung, Messi tetap menjadi sosok yang memberikan kebahagiaan dan kebanggaan bagi rakyat Argentina selama bertahun-tahun. Sejumlah fans menyebut pemain berusia 39 tahun itu sudah memberikan segalanya untuk negara dan layak dikenang sebagai salah satu pemain terbesar sepanjang masa. Porque ganamos un subcampeonato. Que no es poco, somos los dos mejores del mundo, los dos equipos mejores del mundo. Hay que festejarlo. Y a Messi, además, le diría que gracias no solo por ser un gran jugador, el mejor, sino por ser un gran hombre, un gran padre de familia, un gran esposo, un gran amigo y una persona de otro planeta. Otoritas setempat melaporkan seluruh kegiatan berlangsung tertib tanpa insiden, dengan petugas keamanan serta layanan darurat disiagakan di lokasi. Sementara itu di final Piala Dunia 2026, Spanyol keluar sebagai juara setelah menundukkan Argentina 1-0 lewat gol Ferran Torres pada menit ke-106. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah rumah yang hancur akibat perang, seorang mantan pesepak bola Palestina memilih bangkit dari keterpurukan. Meski kehilangan kedua kakinya, ia mengubah sebuah ruangan sederhana menjadi tempat latihan demi mengejar mimpi yang belum pernah padam. Dengan alat latihan sederhana yang dikumpulkan bersama para sahabatnya, Alam Sabir tetap berlatih mengangkat beban, bertinju, melakukan peregangan, hingga bermain bola basket di dalam rumahnya yang rusak di kamp pengungsi Al-Shati, Gaza. Pria berusia 36 tahun itu kehilangan kedua kakinya setelah mengalami luka parah pada September 2025 saat menjalani perawatan di rumah sakit. Ia memutuskan untuk mengubah rasa sakit menjadi semangat dan harapan baru.
هذه الصالة البسيطة بإذن الله سأستكمل حلمي وسأنشئ صالة كبيرة متكاملة يكون فيها جميع الأدوات والمعدات حتى تخرج أبطال من فلسطين يمثلوا فلسطين في جميع المحافل الدولية. Syabir merupakan mantan pemain klub Al-Shati Services dan Al-Sadako Sport Club di jalur Gaza. Meski kini menyandang disabilitas dan membutuhkan alat bantu, ia menegaskan mimpinya belum berakhir. Ia bertekad terus menekuni dunia olahraga bersama para atlet penyandang disabilitas dan berharap dapat mewakili Palestina di berbagai ajang internasional. Sementara itu, Asosiasi Sepak Bola Palestina melaporkan lebih dari 1.000 insan olahraga di Gaza tewas akibat konflik dengan ratusan fasilitas olahraga rusak atau hancur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang lansia berusia 80 tahun di wilayah Krasnodar, Rusia menarik perhatian warga dengan berbagai karya mekanik unik buatannya. Salah satu yang juga paling mencuri perhatian adalah sebuah sofa yang dapat dikendarai layaknya sebuah mobil, dan berikut kisah selengkapnya. Mikhail Skurkrov menyulap halaman rumahnya menjadi ruang pamer berbagai hasil karya kreatif. Mulai dari jam musikal, mobil sport rakitan sendiri, air mancur konverti hingga patung Cempolinai yang dapat menari. Namun perhatian warga paling banyak tertuju pada sofa bergerak yang ia rancang sendiri. Kendaraan unik ini dilengkapi meja yang sekaligus berfungsi sebagai kemudi, sistem kendali jarak jauh serta televisi yang dapat memutar video. Столик, этим же столиком крышкой осуществляется поворот. А вот если открыть, можно садиться удобно. И доступ к внутренностям вот такой быстрый, легкий. Здесь электронное устройство, он радиоуправляемый, может ездить сам с пультом. Skurkrov kerap mengendarai sofa tersebut berkeliling jalanan desa dan mengajak warga mencoba pengalaman berbeda menaikinya. Menurutnya, karya ini dibuat bukan hanya sebagai alat transportasi, tetapi juga untuk menghibur masyarakat. Pria yang berlatar belakang fisikawan ini mengaku mendapatkan ide merupakan bagian paling mudah. Tantangan sesungguhnya adalah merakit seluruh komponen menjadi sebuah mesin yang dapat berfungsi dengan baik. Очень понравилось. Вообще очень быстро оказалось, очень резво и прям и удобно на диванчике сидишь вообще так. Можно так в будущем все машины. Sebelum menekuni dunia rekayasa mekanik secara penuh, Skurkrov pernah bekerja sebagai insinyur dan petani. Namanya mulai dikenal luas pada tahun 2009 setelah berhasil membangun replika menara Spasskaya Kremlin setinggi 14 meter dengan berbagai fitur mekanis yang berfungsi. Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan wisatawan mengunjungi Hydreinga Cafe di distrik Koko, Provinsi Pitachebon, Thailand. Hamparan kebun bunga berwarna-warni menjadi daya tarik utama destinasi wisata yang ramai didatangi pengunjung dan pemburu foto. Rekaman drone memperlihatkan hamparan kebun bunga yang membentang di kawasan perbukitan. Beragam jenis bunga mekar menghiasi lereng dan menciptakan pemandangan warna-warni yang memanjakan mata. Di tengah kebun terdapat seluncuran raksasa berwarna pelangi yang menjadi salah satu wahana favorit pengunjung. Sementara itu, berbagai spot foto seperti balon udara hias, jembatan pelangi, dan kastel berwarna cerah juga menambah daya tarik ke lokasi ini. Sejumlah pengunjung mengaku menikmati keindahan pemandangan sekaligus berbagai aktivitas yang ditawarkan. Mereka merekomendasikan tempat ini sebagai destinasi wisata bersama keluarga dan sahabat. สวยมากค่ะแล้วก็สไลเดอร์สนุกมากค่ะเป็นอีกที่หนึ่งที่แนะนำให้เพื่อนๆมานะคะสนุกมากแล้วก็สวยมากค่ะ
Hydrangea Cafe dikenal dengan koleksi bunga musimannya seperti Hydrangea, Marguerite, dan Celosia. Untuk menikmati keindahan taman ini, pengunjung dikenakan tiket masuk sebesar 60 baht, sedangkan wahana seluncuran pelangi dikenakan biaya tambahan 50 baht per orang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, menyusuri pegunungan Batu Merah sambil meluncur di atas seluncur kaca menjadi pengalaman unik yang juga ditawarkan kawasan wisata Water Inn Dangxia di Provinsi Gansu, Tiongkok. Perpaduan sensasi memacu adrenalin dan juga keindahan alam menjadikan destinasi ini kian digemari oleh wisatawan. Meluncur di atas tebing setinggi sekitar 87 meter, para wisatawan menyusuri seluncur kaca sepanjang 2,5 km menggunakan perahu karet. Lintasan berkelok-kelok ini membawa pengunjung menembus landscape Batu Merah khas Dangxia yang menawan. Sejumlah wisatawan mengaku pengalaman yang mereka rasakan jauh melampaui ekspektasi. Selain memicu adrenalin, pemandangan yang disajikan disebut lebih indah dari yang mereka lihat di media sosial. Kawasan wisata Water Inn Dangxia di Provinsi Gansu dikenal sebagai salah satu destinasi geologi terkenal di Tiongkok. Formasi batu pasir merah yang terbentuk selama jutaan tahun menciptakan tebing, lembah, dan pegunungan batu dengan bentuk yang unik. 6 kawasan Dangxia di Tiongkok telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2010. Pemerintah Tiongkok terus mengembangkan geowisata sebagai daya tarik utama untuk mendorong pariwisata domestik dan perekonomian daerah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Pekan Film Rusia untuk pertama kalinya digelar dalam rangkaian Malaysia International Film Festival atau MIFES di Kuala Lumpur. Kegiatan ini juga menampilkan berbagai film klasik hingga kontemporer Rusia sebagai bagian dari pertukaran budaya antara kedua negara. Ratusan pengunjung memadati bioskop Golden Screen Cinemas untuk mengikuti pembukaan Pekan Film Rusia dalam ajang Malaysia International Film Festival ke-9. Program ini menghadirkan 6 film Rusia secara gratis, termasuk film klasik The Cranes Are Flying yang menjadi film pembuka. Pekan Film Rusia diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Kebudayaan Rusia, Roskino, dan panitia MIFES sebagai upaya memperkuat hubungan budaya melalui dunia sinema. Presiden MIFES Cho Wen-goh menyebut antusiasme penonton pada hari pertama sangat tinggi, hingga hampir seluruh kursi untuk pemutaran film pembuka terisi penuh. Menurutnya, festival film menjadi sarana penting untuk membangun dialog lintas budaya dan memperkenalkan warisan suatu negara melalui cerita di layar lebar. This year, very proudly, very honored to work with Russian cinema in conjunction, collaborating with Malaysia International Film Festival 9 editions, and it's something that's very proud of that. You know, we could have the two different country culture collaborating. So basically that we are able to bring 6 Russian films to Malaysia, and this time we have Russian cinema free of charge, and the response is so good. Pihak Kedutaan Besar Rusia menilai kehadiran Pekan Film ini menjadi langkah penting dalam mempererat hubungan Rusia dengan Malaysia serta negara-negara ASEAN. Melalui sinema, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masing-masing negara. MIFES ini berlangsung hingga 25 Juli dengan menampilkan 65 film dari 35 negara dan wilayah di dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tingkah menggemaskan panda raksasa Katyusha kembali menyita perhatian pengunjung kebun binatang Moskow. Anak panda yang juga pertama yang lahir di Rusia itu tampak menikmati hari dengan bermain beristirahat dan menyantap bambu di kandangnya. Dengan gerakan santai, Katyusha terlihat berguling di atas struktur kayu sebelum akhirnya duduk tenang untuk menyantap bambu favoritnya. Tingkah lucu anak panda ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Katyusha lahir pada Agustus 2023 dan menjadi anak panda raksasa pertama yang lahir di Rusia.
Induk dan pejantannya, Ding Ding dan Ruyi, didatangkan dari Tiongkok ke Moskow pada 2019 sebagai bagian dari kerjasama konservasi jangka panjang antara kedua negara. Keluarga panda ini tinggal di Pavilion Chinese Fauna Kebun Binatang Moskow. Mereka dirawat dalam program ilmiah untuk pengembangbiakan dan pelestarian panda raksasa. Pihak kebun binatang menyebut keluarga panda tersebut menjadi salah satu atraksi paling populer. Keberadaan panda raksasa di Moskow juga menjadi bagian dari upaya konservasi global yang sering dikenal sebagai diplomasi panda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan penggemar cosplay anime dan juga game memadati pameran Comic World di kota Ilsan, Korea Selatan. Ajang budaya pop tahunan ini juga menampilkan beragam kostum kreatif, pertunjukan, serta karya seni para penggemar dari berbagai daerah. Aula pameran Kintex dipenuhi para cosplayer yang tampil dengan kostum tokoh anime, manga hingga karakter video game favorit mereka. Pengunjung juga memanfaatkan berbagai latar bertema untuk berfoto dan mengabadikan momen bersama para cosplayer. Comic World menjadi ajang berkumpulnya komunitas kreatif yang tidak hanya menampilkan kostum, tetapi juga pameran ilustrasi, karya fan art, serta berbagai produk hasil karya seniman independen. Event yang telah diselenggarakan sejak tahun 1999 ini dikenal sebagai salah satu konvensi subkultur terbesar di Korea Selatan dan menjadi wadah bagi para penggemar untuk menunjukkan kreativitas serta memperluas jaringan pertemanan. 늘 항상 저도 참가하는데요. 오늘은 사람이 좀 많아서 좀 많이 기쁘네요. 재밌고 사람들이 많아가지고 많이 재밌습니다. Comic World 2026 dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yaitu 18 hingga 19 Juli di Kintex Ilsan. Acara ini terus menjadi salah satu perhelatan paling dinantikan oleh para penggemar anime, game, dan cosplay di Korea Selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kecanggihan kecerdasan buatan kembali menjadi sorotan dunia dalam World Artificial Intelligence Conference 2026. Ratusan teknologi terbaru dipamerkan dengan robot humanoid dan robot anjing menjadi binatang utama pameran. Bak menyaksikan masa depan menjadi nyata, pengunjung disuguhkan aksi beragam robot yang mampu menari, bermain sepak bola dan catur, menuang teh, melukis, hingga menjalankan pekerjaan, layanan, dan industri. Tak hanya itu, robot anjing juga memamerkan kemampuan dalam melakukan inspeksi dan operasi lapangan. Dengan dilengkapi lengan robotik, mesin ini kini mampu membantu pemeriksaan jaringan listrik, keamanan, hingga berbagai tugas yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Pameran ini menunjukkan bahwa teknologi embodied AI tak lagi sekadar berada di laboratorium. Kecerdasan buatan kini mulai digunakan di pabrik, gudang, layanan publik, hingga kehidupan sehari-hari. WAIC 2026 menjadi pameran terbesar sepanjang penyelenggaraannya dengan area lebih dari 100.000 meter persegi. Lebih dari 300 produk melakukan debut global, termasuk robot yang mampu bermain musik, memotret, memberikan pijatan, dan berinteraksi langsung dengan pengunjung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sorotan dunia kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.